Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk kegiatan saya hari ini. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Ibu sebagai pimpinan kami, terutama dalam mengambil keputusan. Baik Bu, silakan. Baik Bu. Apa yang mau Ibu tanyakan? Insya Allah kalau bisa saya jawab. Ya. Baik Bu. Saya ingin mengetahui Bu, apakah Ibu sebagai pimpinan di sekolah pernah mengalami kasus-kasus atau peristiwa yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus bujukan moral? Kalau boleh tahu, silahkan Ibu berkenan berbagi pengalaman kepada saya dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Ibu. Baik Bu Mira, sebelum saya jawab, Ya. terima kasih Bu Mira sudah mau mewawancari saya. Baik Bu. Nah, menanggapi dari pertanyaan Ibu Mira tadi, memang Bu, di dalam sekolah yang saya bina Ya. terdapat kasus dilema etika. Ada Bu ya? Ya, ada kasus dilema etika. Tetapi alhamdulillah dapat saya tangani dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi yang saya dengar ini bahwa di sekolah ini juga terjadi yang namanya dilema etika ya Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan keputusan Ibu terhadap kasus dilema etika Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini sepengalaman saya, Ya. saya tidak langsung mengambil keputusan, Ya Bu. tetapi saya harus mencari dulu informasi yang terkait dengan dilema etika tersebut, sehingga di dalam saya mengambil keputusan itu tidak salah. Baik. Dan saya juga mencari informasinya melalui guru-guru di lingkungan sekolah saya. Iya. Itu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya Bu ya. Yakni yang saya dengar bahwa Ibu tidak langsung mengambil keputusan, tetapi terlebih dahulu mencari informasi ya dengan yang berkaitan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin sekarang, terutama Bu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Bu. Baik Bu Mira, di dalam saya mengambil keputusan, saya selaku atasan Ya. tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Ya. Saya harus mengumpulkan dulu informasi terkait informasi masalah tindak etika ini. Ya. Nah, dengan demikian saya mencari tahu dulu anak ini, menanyakan kepada anak Ya. yang berhubungan dengan kasus ini tadi. Kemudian saya juga mencari informasi kepada teman-teman di kelasnya dan kepada guru kelasnya serta guru-guru yang lainnya. Ya. Itu yang pasti. Sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah. Iya. Ya, itu yang pasti Ibu ambil Bu ya untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi. Betul Yakni tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kembali mencari informasi. Mencari informasi. Ya, baik itu dari anak,
terutama guru kelasnya juga, Bu ya. Iya, iya. Untuk pertanyaan berikutnya nih, Bu. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan, Ya. itu, saya tidak bekerja sendiri, Ya. tetapi saya memiliki tim yang saya bentuk untuk menangani kasus seperti ini, Ya. yaitu kasus dilema etika. Itu sangat perlu sekali dalam tim, sehingga apabila terjadi kasus dilema etika ini terjadi di sekolah, maka saya akan memanggil tim saya Ya. untuk dapat bekerja sama mencari informasi supaya saya tidak salah mengambil keputusan, sehingga dari pihak yang anak yang mengalami dilema etika tersebut, baik itu anak itu sendiri maupun orang tuanya, tidak merasa kecewa dengan keputusan Iya, Bu. pihak sekolah. Iya. Mungkin itu, Bu, Iya. yang bisa saya jawab. Ya, sangat menarik sekali, Bu ya, ketika Ibu ini langkah-langkahnya mengambil keputusan tidak harus bekerja sendiri, Iya, tetapi apa namanya, berkolaborasi, komunikasi dengan terutama dengan tim Ibu. Kemudian kembali tadi, Bu, di nomor pertanyaan sebelumnya bahwa selalu mencari informasi yang benar, Iya, seperti apa, betul. seperti itu, Bu ya, supaya juga Supaya tidak salah. betul, kita supaya dalam tidak salah. memutuskan. Ya, sangat bagus sekali, Bu. Berikutnya ini, Bu ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Nah, hal yang sangat penting dalam saya mengambil keputusan itu, saya tidak mengambil keputusan itu sendiri, tetapi saya harus berkolaborasi dengan guru-guru saya, Ya, dengan siswa yang bersangkutan, serta dengan orang tua, sehingga masalah ini dapat diputuskan dengan baik. baik, Bu. Itu merupakan hal-hal yang Ibu anggap sangat efektif, Bu ya, Efektif, iya. ketika mengambil keputusan. Baik, Bu. Selalu berkolaborasi. Iya, itu yang paling utama, Bu ya. Kemudian ini, Bu, yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Oh gitu. Tantangan yang saya alami Ya, dalam mengambil keputusan yaitu kurangnya informasi. kurangnya Kurangnya informasi. informasi, sehingga bisa saya contohkan, Bu. Bisa, Ya? bisa, Bu. Nah, contoh seperti ini, kejadian pada saat jam pelajaran misalkan. Nah, guru kelas tidak mengetahui, kemudian pihak sekolah juga tidak mengetahui, Ya, maka kemungkinan besok harinya tiba-tiba ada orang tua yang datang, sehingga saya tidak mengetahui masalah ini. Nah, dengan demikian itu tantangan buat saya sebagai kepala sekolah. Nah, maka dari itu saya membutuhkan tim saya untuk bekerja sama dengan saya untuk mencari informasi-informasi mengenai masalah tersebut. baik, Ibu. Jadi ini memang tantangan utama, Bu ya. Iya. Ketika ada suatu kasus yang tidak kita ketahui, informasi lengkapnya seperti apa kita tidak mengetahui, Iya, seperti benar itu, Bu. sekali. Dan Ibu selalu memegang atau memerlukan yang namanya tim untuk Iya, menyelesaikan betul. suatu keputusan, begitu, Bu ya. Iya. Ya, baik sekali, Bu. Ini selanjutnya, Bu, berkaitan dengan pengambilan keputusan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada bentuk atau prosedur, itu seperti apa? Seperti itu. Kalau saya sendiri, menurut saya pribadi, Iya, Bu. saya selaku atasan, saya mencari tahu dulu informasinya. Karena tadi terkait dengan dilema etika tadi. Iya. Nah, karena tadi misalkan kurang informasinya tadi, Iya. nah saya perlu waktu untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, menanyakan kepada gurunya, memanggil, kemudian pada anaknya juga. Nah, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Iya. Orang tua juga merasa nyaman Baik, dengan Bu. keputusan pihak sekolah. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, apabila dilihat rumit atau tidak rumitnya kasus tersebut, Ibu tidak langsung menyelesaikan di waktu itu. Iya. Tapi Ibu perlu waktu lagi. waktu, Nah, iya. terutama tadi ya informasi lah. Informasi. Ya, yang tepatnya seperti apa Iya. gitu, Bu ya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ini, Bu. Berkaitan dengan adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema yang telah dijalani. Menurut saya Ya, ada, Bu. ada dukungannya, Bu, terutama dukungan pihak keluarga, suami, Ya. terutama, kemudian teman di sekolah, yaitu dewan-dewan guru saya dan siswa-siswi saya. Nah, dengan demikian saya mudah dalam mengambil Lebih mudah, keputusan. ya. Ya, saya sangat memerlukan sekali dukungan-dukungan dari guru-guru saya agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan saya. Baik. Ini sangat menarik, Bu. Yakni dukungan utama yaitu dari pihak keluarga, terutama dari suami Ibu. Nah, ini sangat menarik sekali. Kemudian tidak terlepas pada teman-teman guru yang ada di sekolah, Ibu ya. Kemudian dukungan juga dari siswa Ibu supaya lebih mudah mengambil keputusan, ya, Bu ya. Benar sekali, Bu Mira. Ya. Baik, Bu, ini merupakan pertanyaan terakhir, ya, Bu ya. Pertanyaan terakhir dari wawancara saya kepada Ibu. Ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Pembelajaran yang dapat saya petik dari selama saya mulai saya menjadi guru hingga sekarang saya menjadi kepala sekolah, memiliki guru-guru saya yang banyak, pengalamannya sangat banyak sekali sebenarnya. Tetapi yang sangat berkesan dalam diri saya itu selama saya menjadi kepala sekolah, saya dapat memutuskan atau dapat memberikan jawaban positif dari kasus yang saya alami, yang saya dapat di sekolah. Itu menjadi pengalaman saya yang paling saya banggakan. Guru-guru saya bisa membantu saya untuk dalam memutuskan masalah tersebut. Itu yang menjadi kebanggaan diri saya. Artinya selama saya bekerja menjadi kepala sekolah, saya dapat memiliki guru-guru yang mau bekerja sama dengan saya. Seperti itu, Ibu Mira. Ya, jadi pengalaman Ibu sangat banyak sekali, Bu ya. Dari mulai guru sampai kepala sekolah, dan sekarang pun ada hal-hal yang sangat menarik bagi Ibu selama dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas tanggapan pertanyaan-pertanyaan saya. Sudah Ibu tanggapi dengan sangat menarik, dengan sangat bagus bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan, ya Bu ya. Kemudian Ibu juga
sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik dari Ibu menjadi guru sampai kepala sekolah sekarang ya Bu ya. Iya, Ya, amin. terima kasih Bu banyak Ira. Bu. Ya. Terima kasih. Saya juga senang Ya Bu. mendapatkan guru saya menjadi guru CGP. Iya Bu. Iya. Mudah-mudahan dapat berhasil. Terima kasih Bu atas doanya. Saya juga selain terima kasih mendoakan Ibu juga selalu sukses Amin. menjadi kepala sekolah kami Amin. yang terbaik dan membantu semua dalam mengatasi suatu permasalahan seperti itu Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Asmira Juliarti. Saya mengajar di SDN 009 Tenggarong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan ini. Hari ini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan pengalaman Ibu sebagai pimpinan, terutama dalam pengambilan keputusan Bu. Baik Bu, silahkan. Saya ingin mengetahui apakah Ibu sebagai pimpinan di sekolah pernah mengalami kasus-kasus atau peristiwa yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus bujukan moral. Boleh Bu berkenan berbagi pengalaman kepada saya dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Ibu. Baik, terima kasih. Saya pernah mengalami satu kasus di sini, yaitu adanya seorang anak yang tidak memiliki kedisiplinan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ya. Mereka lebih memilih untuk bekerja, bahkan bekerja di luar kota, sehingga anak tersebut kurang perhatian. Dia juga tidak bisa mengatur waktu, terutama ketika ingin berangkat ke sekolah. Sehingga anak ini sering terlambat dan bahkan perilakunya pun tidak sesuai dengan aturan sekolah. Baik. Ya, dalam kasus ini nilai-nilai yang berbenturan bagi saya adalah mendidik murid atau mendidik anak. Ya, saya harus bertanggung jawab untuk mendidik anak ini agar memahami dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah. Misalnya, datang sekolah tepat waktu. Perilakunya harus memiliki sikap yang baik, santun, hormat kepada orang lain, baik itu kepada guru maupun dengan temannya. Baik Bu. Ya, jadi satu kasus yang Ibu ambil, yang pernah Ibu alami Bu ya, mengenai kedisiplinan anak. Bahwa anak ini sering terlambat, terus kurang perhatian orang tua juga, karena kesibukan orang tua mencari uang Bu ya, sehingga mencari di luar kota. Jadi perhatian mereka kepada anak semakin berkurang seperti itu. Setelah ini saya akan memberikan pertanyaan Bu ya, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, yakni yang pertama saya mau mendengar dari Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana kita ketahui Bu bahwa dilema etika itu kasus yang benar lawan benar. Kemudian untuk bujukan moral itu kasus benar lawan salah. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi? Apakah ini memang dilema etika atau bujukan moral Bu? Ketika kita menghadapi sebuah kasus, tentunya kita harus lihat dengan pasti. Ya. Dalam kasus ini jelas saya menghadapi dilema etika. Dilema ini ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Ya. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Baik Bu. Jadi menurut Ibu ini merupakan dilema etika Bu ya, bukan bujukan moral. Ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu ya,
Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya harus mengumpulkan beberapa informasi sebanyak mungkin tentang kasus-kasus yang saya hadapi, termasuk salah satu kasus yang saya sebutkan tadi. Ya. Saya harus dapat informasi dari guru kelasnya, orang tua, dan siswanya. Selain itu, saya juga akan menganalisis informasi yang dikumpulkan dan identifikasi nilai-nilai yang berbenturan. Menentukan pilihan tindakan yang mungkin dapat diambil, mempertimbangkan konsekuensi dari sikap setiap pilihan untuk semua pihak yang terlibat, dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh dan memiliki konsekuensi terbaik bagi semua pihak. Baik, Bu. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu akan mencari beberapa informasi, Bu, ya, yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Selain itu juga Ibu akan mencari informasi dari guru yang bersangkutan, terus orang tua, si anak juga yang memang menghadapi masalah yang Ibu hadapi. Seperti itu, Bu, ya? Ya. Untuk selanjutnya nih, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Iya. Langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan yaitu saya akan melakukan musyawarah, Ya. diskusi bersama, baik itu dengan wakil kepala sekolah ataupun seluruh guru. Di sini saya akan sampaikan permasalahan yang terjadi. Ya. Jadi saya akan tetap meminta pertimbangan-pertimbangan kepada wakil dan guru-guru yang lain agar keputusan yang kita ambil semakin tepat. Ya, baik, Bu. Jadi Ibu memang memerlukan diskusi atau musyawarah tetap yang ada di dalam sekolah, Bu, ya, baik itu dengan wakil ataupun guru-guru yang lain, biar keputusan yang diambil semakin tepat. Seperti itu, Bu, ya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya, Bu, ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya komunikasi bersama wakil dan rekan-rekan guru. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat dapat membantu membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Bagi saya, wakil dan rekan guru merupakan pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat membantu untuk memahami situasi secara lebih komprehensif dan dapat menghasilkan solusi yang tepat. Jadi seperti itu, Bu, ya. Yang Ibu anggap paling efektif itu yakni wakil dan rekan guru, di mana wakil dan guru-guru di sini merupakan pihak-pihak yang memang terlibat di dalam pengambilan keputusan yang akan Ibu hasilkan nanti. Seperti itu, Bu, ya. Untuk berikutnya ini, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan saya dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan salah satu kasus yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tuanya. Kedua, kurangnya informasi. Sering sulit untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Kasus-kasus dilema etika sering melibatkan emosi yang tinggi yang dapat membuat sulit untuk berpikir jernih dan rasional. Kami juga pernah mendapat tekanan dari pihak luar seperti orang tua atau media untuk mengambil keputusan tertentu. Seperti itu, Bu, ya. Jadi tantangan utamanya ini memang yang hal utama ini tekanan dari pihak luar, Bu, ya. Malah itu ini yang lebih berat untuk kita memutuskan. Kemudian tekanan itu pun berasal dari orang tua itu sendiri. Bahkan
media juga termasuk bisa menekan di keputusan kita, Bu ya. Nah, jadi saya dengar tadi untuk mengambil keputusan dalam kasus pertama yang Ibu ambil yaitu berkaitan dengan disiplin tadi, Bu ya. Ya, yang pertama bahwa kurangnya kesadaran dari anak dan orang tua itu sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan bagi Ibu bahwa kita sulit untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus yang diambil, kasus yang kita hadapi seperti itu, Bu ya. Ya. Selanjutnya nih, Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan nanti? Ya. Menurut saya tergantung dari kasus yang kita hadapi. Apabila masalahnya tidak terlalu rumit, maka tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus tersebut. Ya. Kita bisa saja langsung selesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Tapi kalau kasus tersebut terlalu rumit atau berat, maka kita perlu perencanaan, langkah-langkah yang tepat agar kasus ini dapat diatasi dengan baik. Baik, Bu. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu. Kalaupun memang ada, Ibu akan mengatur perencanaannya, bahkan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi kasus ini. Seperti itu, Bu ya. Untuk selanjutnya ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, ada. Ya. Teman-teman satu frekuensi juga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Ya. Bisa saya ajak berbicara dan mereka bisa memberikan masukan atau pendapat. Selain itu, yang paling utama yakni seluruh guru yang ada di sekolah. Mereka support. Mereka dapat membantu saya sebagai pimpinan dalam membuat keputusan yang tepat. Pengalaman dalam menangani kasus-kasus dilema etika sebelumnya dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Kemudian juga harus memiliki pengetahuan tentang etika dan prinsip-prinsipnya. Dapat membantu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh. Baik, Bu. Jadi seseorang atau faktor-faktor tersebut tidak jauh dari sekitar kita, Bu ya, baik itu dengan teman satu frekuensi ataupun seluruh guru yang ada di sekolah kita. Baik, Ibu, untuk yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pengalaman yang bisa saya ambil tentunya ketika kita mempunyai masalah, komunikasi dan kolaborasi adalah kunci untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Atau kita juga bisa mendapatkan solusi dari orang yang mempunyai masalah, karena tanpa kita sadari melalui coaching pun mereka bisa memberikan solusi juga. Selain itu, dilema etika juga merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan sekolah. Penting untuk memiliki proses yang jelas dan transparan untuk menangani kasus-kasus dilema etika. Baik, Ibu. Jadi kembali ke komunikasi dan kolaborasi, Bu ya, bersama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu alami, terutama dilema etika tadi. Alhamdulillah selesai kegiatan kita hari ini, Bu ya, untuk kegiatan wawancara saya kepada Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya berikan kepada Ibu. Dan terima kasih lagi, Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya memenuhi kegiatan ini. Sama-sama, Ibu Mira. Senang bisa membantu dalam kegiatan ini. Semoga sukses. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama.